Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak peserta pengajian malam Ahad Legi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita sekalian. Yang mana kita setiap malam Ahad Legi berkumpul. Berkumpulnya tidak sembarang berkumpul, ya. Berkumpulnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat khusus luar biasa. Jadi Allah SWT mengirimkan malaikat khusus dan tidak akan pergi sampai pengajiannya bubar. Luar biasa. Jadi malaikatan. Tapi bukan malaikat, ini ada teh manisnya, teh angetnya, ada arem-aremnya. Mudah-mudahan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 4 hal. Pertama adalah umurnya. Nah, kita sudah punya waktu untuk ngaji, untuk sholat berjamaah, untuk baca Al-Quran. Kita nanti akan ditanya. Yang kedua, ya, hartanya, ya, dapat dari mencarinya dari mana, diinfakkan atau tidak. Kemudian, ya, badannya, ya, kesehatannya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ilmunya. Jadi pada intinya panjenengan semua termasuk saya hidup di dunia itu dalam rangka mengumpulkan jawaban, ya, sehingga apa, ketika nanti ditanya tentang 4 hal ini, kita semua bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar insya Allah. Makanya sekalipun pengajiannya 8 sekali disengkuyungi, ya, diopeni pengajian, manfaatnya sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah kirimkan malaikat yang tidak tanggung-tanggung. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Dan kita juga berkumpul di sini dalam rangka membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, karena majelis taklim adalah majelis di mana, ya, umat Muhammad mengambil jatah warisan, ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa para penuntut ilmu adalah orang-orang yang sedang mengambil jatah warisan dari Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Ilmu. Jadi mudah-mudahan kecintaan panjenengan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semua, panjenengan semua, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, patut kita syukuri, ya. Kita semua harus bersyukur, ya, cuacanya sudah mulai dingin, ya. Sudah mulai musim penghujan, panjenengan tapi tetap menyempat waktu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi benar-benar amal istimewa, ya, amal yang bisa menjadi amalan unggulan, ya, amalan spesial yang bisa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga sama-sama kita istiqomahi, ya, nek tidak ada acara yang mendesak kita datang 8 sekali yang pahalanya sangat luar biasa. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini melanjutkan, ya, materi sebelumnya. Kalau kemarin menyemangati kita semua untuk belajar agama karena menjadi penentu, ya, akhirat kita, pada malam hari ini membahas tentang
taubat. Ya, ini salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nek kata ulama, nek dosa itu bentuknya bau, ya tentu kita akan tahu siapa yang paling bau di antara kita. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi. Ya. Dan salah satu bentuk kasih sayangnya, Allah hapus dosa-dosa kita. Amal soleh panjenengan itu semuanya otomatis menghapus dosa kita. Dalam surat Al-Hud, ya, innal hasanata yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Amal apa saja, jenengan sholat menghapus. Bahkan dalam sholat itu istimewa lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan orang yang sholat 5 waktu seperti kita sehari mandi 5 kali, sudah pakai sampo, pakai sabun, gosok gigi dan sebagainya. Apalagi yang ibu-ibu sampai luluran segala nih, ya, sehari 5 kali mandi, luar biasa. Berarti kata Rasulullah, itulah pahala, ya, bagi orang yang sholat sehari 5 waktu itu dosanya bersih, ya, dosanya. Jadi mungkin, ya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin dalam keadaan bersih-bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? 24 jam, ya, semuanya bernilai ibadah, mengandung pahala. Sementara kaidahnya innal hasanata yudhibnas sayyiat. Setiap kebaikan otomatis menghapus dosa. Ya, padahal kebaikan itu sangat banyak. Ya, tidak hanya sholat, baca Quran, infak, sedekah, ya, menolong sesama, ya, itu semua kebaikan. Secara otomatis berarti panjenengan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Rasulullah, jenengan napa sedih, nek bahasa Jawanya sedih napa nggih? Susah. Nah, nek bahasa anak muda kan galau, ya. Susah. Terus sampai-sampai kata Rasulullah, sampai kaki kita itu terkena duri dan kita sabar, itu menghapus dosa kita. Jadi sebetulnya 24 jam itu mengandung penghapusan dosa. Itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat aneh jika dalam sehari kita tidak bisa beramal soleh. Padahal pintu-pintu kebaikan sangat banyak sekali. Ya, pintu-pintu kebaikan sangat banyak sekali. Ya, bahkan kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, satu suapan seorang suami yang diberikan kepada istrinya, baginya adalah sedekah. Apalagi nafkah yang lebih daripada satu suapan. Panjenengan ngasih nafkah ke keluarga itu luar biasa. Jihad, ya, seorang suami kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarganya itu bagian dari jihad. Ya, fisabilillah. Luar biasa. Jadi panjenengan semua sebetulnya, ya, 24 jam semuanya bernilai pahala dan secara otomatis menghapus dosa selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Insya Allah panjenengan semua, ya, tidak ada yang melakukan dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah adanya syariat taubat. Ya, adanya syariat taubat. Kata ulama, tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus menerus. Berarti ini dosa kecil tapi terus rutin, lama-lama menjadi besar. Tapi tidak ada dosa besar selama setiap hari bertaubat. Jadi artinya kita semua, panjenengan semua, nek setiap hari beramal soleh, ya, apalagi ditambah istighfar, bisa bersih dosanya. Wong sholat saja 5 waktu bisa, ya, membersihkan dosa sebagaimana kita sehari mandi 5 kali. Apalagi ditambah setiap hari istighfar. Ya, Rasulullah setiap hari beristighfar selama minimal 70 kali. Apalagi, ya, kita lebih butuh lagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan taubat, Allah itu Maha Pengampun.
Jadi sebesar apapun dosa kita, entah dosa membunuh, insya Allah di sini tidak ada yang pernah membunuh, ya. Itu semua dosa Allah ampuni. Itulah kasih sayang Allah. Ya, kita setiap hari hafal sekali Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu buktinya adalah ya luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun dosanya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli ketika melihat hambanya ingin bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatul abdi ma lam yugharhir." Jadi sebenarnya ya, nek mau menjadi orang soleh itu tidak ada kata terlambat kecuali satu, ketika sudah berada di alam kubur. Berarti nek panjenengan termasuk saya ya, sekarang masih dikasih waktu, dikasih umur, berarti masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang baik ya. Dosa kemarin bagaimana? Lupakan. Nek bahasa Jawanya damen-damen pari bien-bien saiki. Nek dosa-dosa kemarin tidak usah dipikir ya. Dosa kemarin, bahkan kata Rasulullah dalam Sahih Muslim ya, ketika Rasulullah sedang bersama salah seorang sahabat izin mau buang hajat, kok lama sekali nggak muncul. Kalau zaman dulu nggak ada listrik ya, izin buang hajat nggak kelihatan karena bersembunyi agar tidak kelihatan orang lain, sampai khawatir. Tapi begitu muncul Nabi Muhammad begitu senang. Kenapa? Baru diberi wahyu tentang apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah sangat senang, sangat bahagia karena apa? Diberitahu bahwa umatnya akan mendapat banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa membunuh ya Rasulullah? Iya, dosa membunuh. Dosa berzina? Iya, di sana. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak berbuat dosa besar. Bahkan dosa besar pun kalau belum mati dia bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya, pintu tobat bagi Allah disediakan ketika malam hari. Untuk apa? Untuk orang yang siang harinya berdosa. Begitu juga sebaliknya, pintu tobat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah menerima tobat seorang hamba pada malam hari, pada siang hari, untuk hamba yang berdosa di malam hari. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, terkadang setan itu mengganggu manusia, merasa dosanya banyak, jadi seolah tidak enak bertobat, padahal Allah Maha Pengampun ya. Jadi nek berbuat baik ya, tidak ada kata terlambat ya. Jadi lihat Abu Bakar umur berapa masuk Islam? Sudah tua. Lihat Umar bin Khattab zaman ketika kafir Quraisy ya, dosa membunuh itu biasa ya, mabuk-mabukan biasa, sampai-sampai ketika belum ada larangan ya, belum ada ayat haramnya khamr, Utsman bin Affan ketika jadi imam masih ada bekas-bekas minum khamr, sehingga apa? Bacaannya salah. Karena awal-awal Islam ya khamr belum haram. Berarti zaman dulu kalau baca Sirah Nabawiyah, nek di kita nek bertamu suguhannya teh. Ya di sana zaman dulu suguhannya apa? Khamr. Nah, itu sudah biasa ya kaum musyrikin. Karena memang dulu belum diha. Nah, ketika gara-gara Utsman bin Affan ngimami salah, akhirnya turun wahyu tentang haramnya khamr. Tapi ketika sudah menjadi mukmin baik. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ketika kita sudah dulunya ya pernah buat salah, banyak dosa, sudah lupakan. Kalau sekarang menjadi orang baik sudah ya. Kenapa? Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Selama ya kita belum ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala malam yugharhir ya. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ya selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Jadi ini kabar gembira bagi kita ya. Jadi nek istilahnya itu damen-damen pari yang bien-bien saiki, bahasa kerennya yang lalu biarlah
berlalu. Yang kemarin sudah, kita punya sisa waktu ya, yang akan datang kita perbaiki ya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, kalau sudah rutin ngaji, jangan ada kata pensiun ngaji, untuk menjaga iman kita. Karena iman itu seperti taman bunga yang setiap hari perlu disirami agar tetap tumbuh segar. Iman itu seperti tumbuhan yang ada di dalam hati kita. Nah, nek panjenengan kok pensiun ngaji, nanti siraman rohaninya dari mana? Nah, mungkin panjenengan bisa baca buku, bisa lewat YouTube, bisa, tapi keutamaan keberkahannya yang tidak mendapatkan. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi mungkin nek panjenengan ngaji lewat YouTube bisa, yang penting punya paketan, punya kuota. Tapi keutamaan yang tidak didapat ketika hadir langsung, didoakan malaikat, bangkit dari duduk ya majelis taklim juga dosa-dosanya diampuni, perjalanannya juga. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita harus benar-benar punya prinsip ya, tidak ada kata istirahat ngaji. Kemudian juga kata ulama, seseorang itu dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Orang akan husnul khotimah tergantung bagaimana kesehariannya. Nek panjenengan sudah punya rutinitas ngaji ya, ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita nanti husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Apalagi ngaji zaman sekarang luar biasa nikmat ya, adem ya, disuguhi macam-macam ini ya, ada ada arem-arem dan sebagainya, nikmat. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, kita berharap tuh ya, berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya ingin berubah ya, Rasulullah menceritakan dalam Sahih Muslim ya. Jadi saking senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya berubah, pokoknya tidak peduli hambanya punya dosa apa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngungkit-ngungkit nek hambanya itu dulu punya dosa apa, tidak. Yang penting bahwa Allah menyambut ya, sampai dikisahkan oleh Rasulullah ya, ada seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Nah, perjalanannya menggunakan unta. Nah, di sebuah tempat ya, karena kelelahan istirahat, kemudian tidur di bawah pohon kurma. Ketika bangun ya, pemuda tersebut tidak mendapatkan tidak melihat ontanya di situ. Ontanya hilang. Kesana kemarin mencari onta, padahal barang bawaannya ada di onta. Bingung, mencari kesana kemari, akhirnya tidak ketemu juga. Karena muter-muter mencari ontanya yang hilang, dia kelelahan dan tertidur lagi. Ketika bangun dia kaget, betapa senangnya. Karena apa? Ontanya kembali dengan utuh barang bawaannya. Saking senangnya ngomong, ya Allah, engkau adalah hambaku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik. Jadi saking senangnya pemuda tersebut ngomong, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, Allah lebih senang daripada pemuda tersebut ketika melihat hambanya ingin berubah ya. Jadi Allah tidak melihat dosa apa yang dilakukan oleh hambanya ketika hambanya ingin berubah. Pokoknya sing wis. Jadi kita buka lembaran baru. Apalagi kata Hasan Al-Basri ya, orang kalau sudah masuk umur 40 tahun, seperti saya juga sebentar lagi ya, itu ada di fase terakhir kehidupannya ya, sudah ngalami zaman enom, sudah ngalami zaman anak-anak, sudah ngalami zaman bayi, sudah ngalami di rahim. Nah, umur kalau sudah 40 ke atas berarti ada di level terakhir nek main game ya. Tergantung di level terakhir ini kita mau menang atau tidak ya. Innal insana ma'al khawatim, manusia itu tergantung akhirnya. Jadi kita semuanya, Mas Fatir masuk belum? Kita semuanya termasuk saya sudah berada di level ini jamaah sekalian ya. Jadi kita harus benar-benar manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kemarin ya sudah lupakan. Kalau masalah
agama. Ya, kemarin mungkin belum bisa sholatnya jangkep, belum bisa sholatnya rutin, ya sudah lupakan. Sekarang kita punya kesempatan perbaiki. Ya. Kemarin belum bisa puasa wajib karena ini dan sekarang punya kesempatan, lakukan. Karena apa? Kita ada di level terakhir umur kita. Yang kemarin ya sudah lupakan, entah pokoknya dosa apa saja, terutama terhadap keluarga kita. Kenapa? Keluarga kita adalah orang yang pertama kali memiliki hak untuk mendapatkan akhlak baik kita. Mungkin kemarin belum bisa berbuat baik kepada keluarga, sekarang kesempatan. Karena memang ini ya umurnya di fase terakhir tahapan kehidupan manusia, kata Hasan al-Basri. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, jadi istilahnya jangan sungkan-sungkan nek mau berubah. Masalah kadang ada orang nek yang mungkin selama ini tidak pernah ke masjid, terus di masjid dilokke ya. Tumben, nggak boleh ya. Allah saja menerima dengan lapang dada, dengan terbuka ya. Jangan sampai kita melihat orang yang tadinya belum pernah ke masjid atau tadinya belum baik terus mau berubah malah diejek, malah dilokke, nggak boleh. Allah saja Maha Pengampun ini kesalahan ini, sehingga apa? Yang tadinya pengen tobat, pengen rubah, malah mutung ya, nggak boleh ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi Allah SWT sangat senang melihat hambanya yang ingin berubah. Tidak peduli ya, tidak peduli sebanyak apa dan sebesar apa dosa-dosa yang dilakukan hambanya tadi. Innallaha ya yaqbalu taubatul abdi malam yukhurhir ya. Jadi Allah SWT selama manusia itu masih ada di dunia ya, sampai dosa yang terbesar, dosa syirik ya, tapi dia bertobat, Allah ampuni ya. Karena syirik itu kalau kita bahas dosa-dosa besar ada di urutan nomor 1. Tapi kalau mati sempat bertobat, diampuni. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk kasih sayangnya, Allah tidak pernah umbar dosa-dosa hambanya. Tapi masalahnya ada orang yang malah dosanya dipamerkan di ya media sosial. Naudzubillah, dosa kok seneng, nah, padahal Allah sudah menyembunyikan ya, padahal Allah sudah menutupi dosa-dosa hambanya ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jadi kinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, menjadi harapan besar bagi kita untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat ya. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah dulunya ketika menjadi orang kafir, membunuh itu biasa. Bahkan ya dalam sejarah orang-orang kafir Quraisy itu ketika punya anak wanita itu aib, sehingga apa? Mereka biasa membunuh anak perempuan biasa. Tapi ketika sudah datang Rasulullah, mereka menjadi ya orang-orang yang diantara dijamin masuk surga radhiyallahu anhum. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ini dia hadis Rasulullah yang bagaimana Allah tidak peduli dengan dosa-dosa hambanya ketika mau menjadi baik ya. Kita di sini berarti masih memiliki kesempatan ya, tidak ada kata terlambat ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibni Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibni Adam law balagtu dunubaka anna samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibn Adam innaka law ataitani biqrabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a ya la tiyanaka biqrabiha maghfiratan. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa ya. Jadi jamaah sekalian jangan pernah putus asa. Mungkin sekarang bertobat, besok berdosa, terus bertobat, kata Rasulullah, sampai setannya sendiri yang bosan. Jadi karena memang ya salah satu janji setan ya, permohonan setan yang dikabulkan oleh Allah adalah akan selalu menggoda
Tapi juga Allah juga Maha Pengampun. Ya. Jadi nek sudah terlanjur judat, jangan berkelanjut, tapi iringi dengan kata Rasulullah, fa'at bi as-sayyata hasanata tamhuha bi khaliqin nas. Iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Kata ulama, ya, kebaikan amal soleh, ya, itu menghapus dosa. Jadi kalau hari ini bertobat tapi besok terlanjur dosa, terus bertobat terus sampai setan sendiri yang bosan. Karena itulah tipu daya setan. Ya, ngiming-ngimingi, nek malas beribadah. Jadi Allah SWT tidak peduli dengan dosa hambanya ketika melihat hambanya ingin bertobat. Jadi niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya. Jadi Allah tidak peduli sebesar apapun dosa hambanya. La ubali, ya, tidak peduli. Ya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, bayangkan. Ya, paling banter kita, ya, kadang menunda-nunda waktu sholat, belum tak sampai membunuh, sudah, ya, tidak ada yang sampai minum khamar, ya, dan sebagainya. Ini kata Allah SWT, sekalipun dosa-dosamu setinggi langit, bayangkan. Ya. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Jadi Allah tidak urus dosa kita, yang penting mau bertobat. Soalnya ketika kita ba'da sholat, ya, pertama kali adalah istighfar, astagfirullah, dan redaksinya tidak ada bacaan istighfar, astagfirullahaladzim juga boleh, astagfirullah wa atubu ilaih juga boleh, atau astagfirullah juga sudah cukup. Jadi tidak ada redaksi baku bacaan istighfar. Atau yang panjang, inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indi, itu yang panjang. Jadi makanya ketika kita selesai sholat membaca istighfar. Jadi Allah tidak peduli jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir memenuhi bumi, coba bayangan. Ya. Dosa apa yang tidak dilakukan? Ya. Kata Allah, sekalipun dosanya sampai memenuhi bumi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah SWT? Ya. Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan mempersekutukanku dengan suatu, tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Luar biasa. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, tidak usah putus asa. Ya, mungkin ada orang yang merasa dosanya banyak kok ragu-ragu mau minta ampun kepada Allah. Tidak usah. Itu ragu-ragu itu atau was-was itu dari setan. Ya. Mungkin yang dulunya, yes, karena memang luar biasa ya, setan itu kalau menjadikan indah, ya, dosa itu pintar sekali. Sehingga apa, kita makin jauh dari Allah. Ketika panjenengan kok greget, ya, pengen tobat, segera bertobat. Ya, segera bertobat, karena Allah SWT tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Sampai-sampai jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ada kisah menarik juga, seorang yang sudah membunuh 100, ya, seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang. Ya, awalnya pemuda tersebut itu membunuh 99 orang. Ya, cerita kepada seorang pendeta, wahai pendeta, apakah dosa saya diampuni? Tidak. Kesel kan? Akhirnya apa? Dicangkepi, dibunuh, jadi membunuh 100 orang. Datanglah kepada, jadi pemuda ini sudah membunuh 100 orang tapi pengen bertobat. Nah, dia mencari orang yang bisa memberikan jawaban yang benar. Akhirnya ketemu dengan ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, apakah dosa-dosa saya diterima, diampuni, padahal saya sudah membunuh 100 orang? Diterima, tapi syaratnya engkau harus pergi ke desa tersebut untuk membuktikan bahwa kamu akan berubah. Akhirnya tekadnya bulat mau berubah dan bertobat dari membunuh 100 orang, tapi di perjalanan dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat malaikat rebutan, sehingga diukur jalan mana yang paling dekat, yang paling jauh. Jadi intinya jemaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu Maha Pengampun, dan Allah tidak pernah membongkar dosa-dosa
hambanya. Makanya pelajar bagi kita, ketika kita melihat aib saudaranya, tutupi, karena Allah sudah menutupi. Nah kadang kita malah mengumbar, padahal Allah sudah menutupi, ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, jadi kita diminta ya melupakan masa lalu. Sudahlah, kalau memang mau baik ya. Apalagi kita umurnya sudah berada di level terakhir ya tingkatan hidup kita. Sambil di samping gitu. Santai mawon iki. Ya, santai. Mau terus serius-serius. Alhamdulillah ya. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT ya. Nah, dalam Al-Muwatta, amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu. Nah ini dia ya. Jadi kita ini alhamdulillah ya, di sisi umur kita, di desa kita itu ya ada fasilitas pengajian, kita manfaatkan, kita jaga iman kita, karena kata ulama ya dalam Al-Muwatta,